Kamu mau tahu siapa saya? Maka ikutlah dengan saya. Semua rasa penasaran kamu akan terjawab. Ayo, kemarilah dan temukan jawabannya. Saya tahu kamu sangat ingin tahu semuanya, apalagi soal keluarga kamu. Hah? Maksudnya? Kemarilah, ikut dengan saya dan temukan jawabannya. Ratih, aduh, Ratih kemana sih? Kenapa dia nggak ada? Tadi bukannya masuk kamar kan? Terima kasih banyak ya sudah datang. Mohon doanya semoga ibu saya bisa tenang. Yung tobo ya bu, yung ikhlas. Terima kasih sudah datang. Bu, aku tahu ibu sedih karena nenek meninggal, tapi jangan terlalu larut ya. Sedihnya jangan terlalu lama. Aku gak mau kalau ibu sakit. Ibu, kalau sedih berlebih tuh suka sakit, dan aku gak mau itu sampai terjadi. Aku mohon ya sama ibu. Ibu itu dekat sekali sama nenek kamu. Setelah kakek kamu meninggal, cuma nenek kamu yang ibu punya. Selama hidup nenek kamu, ibu yang nemenin. Nenek kamu itu sangat kesepian. Tapi kadang ibu jarang nemenin. Ibu bener-bener nyesel. Kenapa ibu gak nemenin nenek kamu lebih lama? Aku yakin nenek pasti bakalan sedih di sana kalau ngelihat ibu yang sedih kayak gini terus. Sekarang kita masuk yuk. Ibu butuh istirahat yang banyak biar. Tapi itu siapa, Bu? Inong, saya turut berduka cita ya. Maaf ya, selama ini aku jarang ketemu sama ibu. Pas aku tahu ibu meninggal, aku shock dan aku baru bisa datang ke sini. iya nggak apa-apa kok. Aku paham kalau kamu itu sibuk, makanya kamu jarang kesini. Oh iya, aku ada sesuatu dan ini penting. Ini berkaitan sama ibu. Sebelum ibu meninggal, dia berpesan kalau aku harus kasih cermin ini ke kamu. Jadi cermin ini ternyata ada di kamu ya? Aku pikir cermin itu udah nggak ada. Kalau gitu, makasih ya. Sama-sama, ibu yang nitipin cermin itu ke aku. Beliau bilang kamu harus tahu soal cermin itu. Dan juga tolong hati-hati ya. Iya, sekali lagi makasih ya. Ada apa ini sebenarnya? Siapa tante ini? Dan apa hubungannya sama ibu? Kamu pasti Ratih kan? Kamu sudah besar ya? Dulu terakhir ketemu sama kamu itu waktu kamu masih kecil. Wajar kalau kamu gak ingat sama saya. Inong, aku pergi dulu ya. Maaf gak bisa lama-lama. Anak aku di rumah gak ada yang jaga. Kamu hati-hati ya. Salam buat orang rumah. Iya. Dia siapa, Bu? Anak angkat nenek dulu. Anak angkat? Sejak kapan nenek punya anak angkat? Pilih yang masih layak pakai, nanti kita sumbangkan. Yang udah nggak layak kita buang aja. Kayaknya ini udah deh, Bu. Sisanya dibuang aja. Oke, kalau udah nggak ada lagi yang bisa dipakai, tinggal bawa aja ya. Yang lainnya biar ibu simpan. Kamu kenapa ngeliatin ibu kayak gitu? Ada yang mau kamu tanyakan? Iya, aku benar-benar penasaran sama Bu Hana yang ibu bilang tadi. Iya sih, ibu sudah cerita Bu Hana itu siapa. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh sama dia. Tiba-tiba aja dia datang ngasih cermin. Terus ibu bilang cerminnya taruh di sini aja. Sebenarnya ini cermin apa, Bu? Apa cermin ini sepenting itu buat nenek? Hehehe, kamu itu kalau lagi penasaran pasti harus nemu jawaban sampai ke akarnya ya. Aduh, ibu jadi pusing harus cerita ini dari mana. Yang jelas kamu jangan terlalu pengen tahu deh. Justru kalau ibu bilang kayak gitu, aku bakalan lebih penasaran, Bu. Ayolah, Bu, kasih tahu aku. Aku gak mau kalau ibu sembunyikan yang sebenarnya. Tolong kasih tahu aku, Bu. Jangan ambil cermin itu, Ratih. Biarkan cermin itu ada di sini. Kalau kamu mau lihat bisa datang ke rumah nenek. Tapi ibu nggak akan izinin kamu buat bawa cermin itu karena cermin itu lebih aman di sini. Hah, ibu, ini cuma cermin tua. Kuno memang, tapi keren. Lagi pula peninggalan nenek. Gak ada masalah dong. Harusnya kalau kita bawa cermin ini. Lagian nih ya, Bu, aku itu udah punya rencana buat taruh cermin ini di kamar aku. Yang aku mau itu cerita di balik cerminnya, Bu. Aduh, kamu itu ya keras kepala banget. Oke, ibu kasih tahu. Nenekmu dulu pernah bicara soal bayangan yang gak mau pergi dari cermin itu. Makanya itu bahaya. Udah ya, kamu nurut aja sama ibu. Tapi Bu, aku mau cermin itu. Oke deh, aku gak akan nanya soal cermin itu. Tapi boleh ya aku bawa cermin itu buat di kamar aku. Tapi kamu hati-hati ya. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu sama cermin itu, kasih tahu sama ibu. Serius, Bu? Wah, makasih banyak ya, Bu.
Tuh kan gak apa-apa, aku yakin banget ini tuh cuma cermin biasa aja. Gak ada apapun selain cermin kuno ini. Cerminnya seestetik ini gak mungkin ada apa-apa. Kalaupun ada paling cuma mitos. Nenek itu bukan orang yang suka sama hal-hal mitos. Nenek juga bukan orang yang suka cari masalah sama orang lain. Jadi gak mungkin dong kalau ini ada apa-apanya. Tadi kayaknya bayangan di cermin senyum lebih dulu deh. Perasaan aku gak senyum. Mungkin perasaan aku aja kali. Aku terlalu fokus ke cermin tanpa sadar kalau aku itu senyum. Masuk aja, gak dikunci kok. Kamu bawa cermin punya nenek ke sini? Iya, tuh cerminnya. Kenapa emangnya ya? Ayah mau larang aku buat bawa cermin ini. Sama kayak ibu. Kenapa sih ya? Itu kan cuma cermin biasa. Aku suka loh cermin yang kayak gitu. Iya, ayah tahu kalau kamu itu suka sama barang-barang antik. Tapi Ratih, ayah cuma khawatir. Ayah, aku yakin kok gak akan kenapa-napa. Kalau ada apa-apa pasti aku cerita kok sama ayah. Janji ya nggak kenapa-napa. Ayah nggak suka kalau kamu kenapa-napa. Ayah khawatir sama kamu. Iya ayah, aku tahu kok cerminnya bagus kan ayah. Aku tahu sih itu bukan cuma cermin biasa. Siapa tahu aja kan aku dapat jodoh dari cermin itu. Kayak di film-film yang nunjukin jodohnya siapa. Kamu ini kebanyakan nonton film ya? Ya udah, ayah keluar dulu. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan dipendam sendiri. Siap ayah, laksanakan. Akhirnya aku bisa dapetin apa yang aku mau. Senangnya punya cermin baru. Nanti aku pamer ke Nia. Dia itu kan juga suka banget sama cermin. Apa itu barusan? Suara dari mana? Ibu belum tidur kah? Atau itu ayah? Biarin aja deh, biasanya juga kayak gitu. Ayah kalau belum tidur emang suka berisik. Makan yang banyak ya, anggap aja ini sebagai ganti karena aku lupa ngasih makan kalian. Hehe, maafin aku ya. Seneng banget tuh kayaknya ngasih makan ikan. Nia, kamu ada di sini. Kok gak bilang dulu sih sama aku? Lah, aku udah bilang kali, kamunya aja yang gak ingat. Semalam aku bilang mau kesini, kamu bilang oke. Masa gak ingat sih? Parah banget ya kalau gak ingat. Hahaha, maaf. Soalnya lagi banyak pikiran, makanya gak ingat. Itu mah emang kamunya aja yang pikun. Hahaha, enak aja kamu. Oh iya, kamu mau ada apa kesini? Ada hal lain yang mau kamu bahas? Kamu tuh masih aja ya lupa. Semalam aku itu ngirim foto buat kamu. Kita kan udah bahas soal cermin itu semalam, Ratih. Masa kamu lupa sih? Coba deh kamu cek HP kamu. Foto ini, setahu aku ini foto nenek aku waktu masih muda. Dan aku inget banget semalam aku mimpi didatengin sama perempuan yang mirip kayak foto ini. Dia kelihatan kosong ya, tatapannya serem. Tapi aku yakin sih kalau itu bukan nenek kamu. Kamu dapat foto ini dari mana? Dan kenapa kamu bilang kalau ini bukan nenek aku pas waktu masih muda? Aku yakin loh ini nenek aku. Soalnya almarhum nenek aku pengen ngeliatin foto waktu dia masih muda. Aku dapat itu dari ibu. Dia bilang kalau itu bukan nenek kamu, tapi saudara kembarnya. Ada banyak hal yang terjadi antara nenek kamu dan saudara kembarnya. Mungkin bisa dibilang dendam. Hah? Maksudnya? Kok aku jadi bingung gini sih? Coba kamu tanya sama ibu kamu. Aku yakin dia tahu semuanya. Bu, ini foto siapa? Apa ini ada hubungannya sama cermin yang aku bawa dari rumah nenek? Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Ya jelas itu foto nenek kamu lah. Kalau kamu tanya apa hubungannya, ya kan cerminnya punya nenek kamu. Gimana sih kamu ini? Tolong jujur sama aku, Bu. Ini sebenarnya bukan foto nenek kan? Ini foto kembaran nenek. Hah? Seberapa banyak yang kamu tahu soal ini? Kalau aku tahu banyak, gak mungkin aku tanya sama ibu. Aku mohon, Bu, tolong ceritain semuanya. Aku mau tahu siapa perempuan ini dan apa hubungannya sama cermin nenek. Cermin itu milik nenek buyutmu. Kalau kamu tanya siapa perempuan itu, iya, dia adalah kembaran nenek kamu. Dan dia bukan orang biasa. Dia pemanggil roh. Dan dia terjebak dalam cermin itu. Maksud ibu, cermin ini bisa memanggil arwah? Sebentar, aku sama sekali belum paham maksudnya. Kenapa saudara kembar nenek bisa ada di dalam cermin? Biar aku aja yang cerita, Bu. Tolong kamu ceritain aja ya. Pusing kepala aku jawab pertanyaan Ratih. Tolong ceritakan semuanya ya, aku mau tahu. Panjang ceritanya, yang jelas cermin itu berbahaya. Kalau kamu tanya kenapa, ibu kamu udah bilang kan tadi, ada roh yang bersemayam di dalam cermin itu. Jadi ayah minta sama kamu buat jangan macam-macam sama cermin itu. Kita akan kembalikan cermin itu ke rumah nenek. Gak ayah, aku masih pengen tahu sama cermin itu. Aku gak bisa diam aja ayah. Tapi itu berbahaya, ayah nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Kamu itu anak ayah satu-satunya. Nggak mungkin ayah tenang kalau kamu dalam bahaya. Jadi ayah mohon sama kamu, tolong dengerin omongan ayah dan ibu ya. Ini semua demi kebaikan kamu. Tolong ya nak, besok kita kembalikan cermin itu ke rumah nenek. Bukan jawaban itu yang aku mau. Kenapa sih ayah sama ibu itu gak mau ngasih tahu aku ceritanya tuh kayak gimana? Aku kan maunya ceritanya bukan yang kayak gini.
Siapa perempuan itu? Dan kenapa bisa masuk ke cermin ini? Apa cerita yang sebenarnya? Kamu, siapa kamu? Jawab jujur, sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Apa hubungannya kamu sama nenek saya? Ayo, kemarilah, maka kamu akan menemukan jawabannya. Gak, kamu jangan jebak saya ya. Saya tahu kamu mau menjebak saya kan? Kamu tinggal cerita aja di sini. Kamu mau tahu siapa saya? Maka ikutlah dengan saya. Semua rasa penasaran kamu akan terjawab. Ayo, kemarilah dan temukan jawabannya. Saya tahu kamu sangat ingin tahu semuanya, apalagi soal keluarga kamu. Hah? Maksudnya? Kemarilah, ikut dengan saya dan temukan jawabannya. Ratih, aduh, Ratih kemana sih? Kenapa dia nggak ada? Tadi bukannya masuk kamar kan? Ini di mana? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Apa yang terjadi? Aku tahu kamu itu suami dari saudara kembar aku. Tapi apa kamu lupa sama apa yang sudah kita lakukan? Semua yang udah kita lakukan gak ada artinya buat kamu. Itu memang tidak ada artinya. Saya mencintai Rukmini, bukan kamu. Kenapa? Kenapa kamu kayak gini? Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bilang bakalan nikahin aku. Ini kenapa sih? Laki-laki itu mirip sama kakek waktu muda. Apa jangan-jangan kakek sama saudara kembarnya nenek ada hubungan? Aku sedang mengandung anak kamu. Hilangkan bayi itu. Anggap aja kalau apa yang sudah kita lakukan itu hanya kecelakaan. Aku nggak mau hubungan aku dan Rukmini jadi berantakan. Kamu tega, Mas. Aku akan hancurkan keluarga kamu, Mas. Jadi cermin itu untuk balas dendam. Cepet bongkar, Pak. Pecahkan cerminnya. Aku nggak mau Ratih kenapa-napa. Aku yakin dia terjebak di dalam. Kamu sabar ya Bu, aku harus hati-hati. Kita memang harus memecahkan cermin ini, tapi nggak boleh sampai hancur. Kalau hancur, Ratih nggak akan bisa kembali. Aku nggak mau kalau itu sampai terjadi. Ya udah cepet, Pak. Aku nggak mau anak aku kenapa-napa. Aku nggak mau kalau dia nyakitin anak aku. Ya makanya kamu tenang dulu, aku baru fokus. Ratih! Akhirnya kamu pulang nak. Ayah khawatir banget sama kamu. Untung aja kamu bisa pulang. Ratih, kamu kenapa nak? Ada apa? Jangan bikin ibu khawatir. Ratih, kamu kemana Ratih? Mas, Ratih kemana Mas? Kamu tenang dulu, kita cari orang pintar. Kita minta bantuan dia, tenang ya. Gimana aku bisa tenang Mas? Aku aja nggak tahu kemana Ratih. Kalau dia kenapa-napa gimana? Kalau dia... Hei, kamu jangan ngomong kayak gitu. Makanya sekarang kita cari bantuan. Kalau kamu panik terus kayak gini, kita nggak bakal dapet jalan buat ini semua. Aku tahu kamu khawatir, tapi ini bukan waktunya. Sekarang kita harus cari orang yang bisa bantu kita. Itu yang paling penting. Humbala hum halam. Cermin itu bukan tempat, ia penjara, dan setiap penjara butuh penjaga. Tolong, selamatkan anak saya. Dia satu-satunya anak saya. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Ibu tenang dulu ya, aku yakin kalau anak kita pasti baik-baik aja. Tapi kamu harus tenang ya. Saya bisa bantu kalian, tapi mungkin ini akan sedikit sulit karena saya merasakan adanya dendam besar. Mungkin ini ada kaitannya dengan masalah keluarga. Kalau soal itu kami nggak bisa cerita Mbah. Itu urusan keluarga kami yang tidak bisa kami ceritakan kepada siapapun. Iya, saya paham. Saya juga tidak ingin tahu apapun. Tapi yang jelas kalian harus bantu saya. Kita pasti akan bantu. Apapun itu akan kita lakukan demi anak kita, Mbah. Yang terikat pulanglah. Yang bukan milik dunia ini, keluarlah. Keluarlah. Mas, anak kita akan baik-baik aja kan Mas? Itu yang aku harapkan, Bu. Aku akan selalu berharap kayak gitu. Tapi hasil akhirnya kita serahkan sama yang di atas. Ratih, anak ibu. Akhirnya kamu kembali nak. Dia sudah keluar. Selanjutnya kalian harus mengamankan cermin ini. Jangan taruh di rumah ini lagi. Aura kebencian dan dendam sangat kuat. Ya Mbak Dukun, saya akan lakukan. Terima kasih banyak ya sudah mau bantu kami. Terima kasih banyak Mbah Dukun. Akhirnya anak saya kembali. Dengan ini aku berharap semuanya akan segera berakhir. Anak aku sudah kembali dan cermin ini gak bikin lagi masalah.
Aku sudah muak sama kelakuan orang-orang zaman dulu. Mereka tuh suka banget main-main atau bikin masalah sama hal-hal yang berkaitan sama hantu atau apapun lah itu namanya. Sekarang kan jadi anak cucunya yang nanggung akibatnya. Mereka sama sekali nggak mikir ke hal yang kayak gitu. Ini Mas palunya. Kita nggak boleh terikat apapun sama cermin ini. Semua demi kebaikan keluarga kita. Aku nggak mau hal yang sama terulang lagi. Iya Mas, ayo, jangan biarkan cermin ini ganggu kita lagi. Mudah-mudahan dengan ini kita nggak diganggu. Aku udah capek diganggu terus Mas. Tapi kita harus tetap waspada, Bu. Jangan sampai cermin ini ganggu lagi. Bisa aja kan cermin ini keluar dan ganggu. Ayo kita pergi. Rati pasti nunggu kita. Ya begitulah Ratih. Saya nggak tahu kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Semenjak dia hilang dan kita bisa menemukan dia lagi, Ratih terus melamun, banyak nangisnya, nggak mau keluar rumah. Saya paham Bu Inung pasti sedih banget kan ngelihat keadaan Ratih saat ini. Mungkin ini cuma sementara Bu. Kita butuh waktu untuk Ratih bisa kembali normal. Oh iya, saya harap juga kayak gitu. Tapi saya sedih, saya nggak mau anak saya kayak gitu. Sedih, hancur hati saya ngelihat Ratih jadi kayak gitu. Dulu dia anak yang ceria, dia sama sekali nggak pernah sediem ini. Duh, aku harus apa? Aku bener-bener gak tahu harus gimana. Nia, kalau kamu mau ketemu sama Ratih, samperin aja ya. Dia pasti seneng kamu datang. Ratih, apa kabar? Aku kangen tahu sama kamu. Kita biasanya cerita-cerita loh. Kamu gak kangen sama aku? Kamu tuh sebenarnya kenapa sih? Kamu kayak bukan Ratih yang aku kenal. Tolong jawab aku, Ratih. Kamu ini beneran Ratih atau